Presenter kita yang terakhir yang akan membawakan subjek Introduction to Medical and Safety Guidelines dengan kode Medi 100 bernama Master Guide Billy P. Selintung. Beliau adalah merupakan ayah dari 2 anak yang berharga dan sudah menikah. Dia berasal dari Makassar, mulai terlibat dalam program Pathfinder di umur 17 tahun. Sejak itu, Kak Billy tertarik pada ministry ini, pernah menjadi associate dalam klub Pathfinder Jakarta International SDA Church dan dilantik sebagai master guide di Filipina, di mana dia menuntut ilmu di Adventist University of Philippines. Di masa pandemik, Master Guide Billy memutuskan untuk kembali aktif dalam program Adventurer dan Pathfinder di kawasan Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Sejak itu dia banyak terlibat dalam berbagai pelatihan, seminar, dan sertifikasi dalam pelayanan ini. Jadi itu adalah profil presenter kita selanjutnya. Kak Billy adalah Master Guide dari Makassar, sudah memiliki juga beberapa pengalaman dan sudah mengabdikan diri dalam pelayanan ini. Mari kakak-kakak kita sambut Kak Billy, kita berikan reaction jempol atau love, dan kami berikan kesempatan untuk Kak Billy untuk membawakan materinya. Kepada Kak Billy dipersilakan. Halo, selamat sore. Masih kuatkah? Kalau belum, Masih kuat. silakan stretching sedikit. Selamat sore. Jangkau sedikit. Oke, terima kasih. Wah, ini adalah grup yang terbesar yang saya sudah temui, 700. Luar biasa, dan saya sangat bersemangat untuk membagikan. Baik, saya minta izin untuk share dulu presentasi saya. Mudah-mudahan kakak-kakak tidak bosan. Nah, apabila kita sudah siap untuk di dalam mengadakan satu aktivitas di luar, di outdoor, ketika kita sudah siap, busnya sudah siap, izin yang didapatkan dari orang tua sudah didapat, dari majelis gereja sudah dapat, ransel sudah lengkap dengan pakaian, dan sudah ada kompor dan sebagainya, tenda. Lalu sering kita lupa akan sesuatu. Bahkan ini sering karena kita terlalu terburu-buru, kita tidak pikirkan, kita abaikan. Tetapi kita bersyukur karena di dalam Advent General Conference mereka telah menyiapkan satu badan yang disebut Adventist Risk Management atau manajemen risiko dari Advent khusus. Kenapa? Kita akan tahu karena di Advent itu begitu banyak aktivitas. Bahkan ini menjadi satu dari 8 bagian dari training yang diberikan adalah tentang Medi 100 atau pendahuluan kepada keamanan medis maupun garis tuntunan keselamatan. Nama saya Master Guide Billy Selintung. Terima kasih kakak-kakak sudah mengundang saya. Ini sangat berarti. Kak Marcel, Kak Gita, thank you so much. Tentunya kepada sesama presenter saya juga. Baik, ya saya mau dukung sedikit yang Kak Gita tadi katakan. Ternyata ada satu survei dilakukan, dan survei ini tentang iklan tentang makanan anjing. Ya, biasa mungkin kalau makanan anjing kita ditunjukkan adalah kepandaian dari anjing itu untuk mencari makanan, kepandaian anjing itu untuk membuat trik-trik seperti jabat tangan dan sebagainya. Dan ternyata wanita, kabar baik buat wanita ini, kita lihat ini sampai berapa persen ini? 40% dari wanita yang berumur 20 tahun itu apa? Bukan, lama tertawanya ya. Yang tertinggi ada 20 detik. Jadi wanita itu ternyata lebih bahagia, lebih senang, dan tertawa lebih banyak. Ya, ini warna hijau muda. Lalu untuk laki-laki, untuk pria, wah tertawanya hanya sebentar ya, hanya 10%. Itu pun enggak sampai 15 detik, hanya ya 12 detik, 13 detik saja. Jadi ya ini kabar baik. Ya, satu studi mengatakan bahwa apabila kita murung atau frowning, ya dibutuhkan 43 otot-otot di dalam wajah kita untuk marah-marah. Tetapi hanya dibutuhkan 17 otot untuk tersenyum. Jadi kakak-kakak, ya mari tersenyum dengan saya. Walaupun topik saya tidak ada hubungannya tentang tersenyum.
bahkan lebih banyak kepada keseriusan. Ya, terima kasih. Kak Fani boleh contoh kasih ketawa, senyum yang bagus. Oke, terima kasih. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu, about myself ini. Inilah keluarga besar, inilah orang tua saya dari Makassar, Dedi dan Mami di sini. Inilah saya, lalu istri saya. Ini anak saya yang pertama, Francis, dan ini anak yang kedua, Abigail. Ya, kami 3 bersaudara. Setelah saya ada Trelly, adik saya, dia di US, lalu Emily di BSD di Jakarta. Baik. Saya banyak terlibat di dalam aktivitas pelayanan orang tuli, the Unspoken Ministry. Jadi kami melayani orang-orang tuli, kami mempunyai ibadah tuli online, sudah hampir 2 tahun, tidak pernah putus, 2 kali seminggu. Saya juga terlibat di dalam Youth Emergency Service, yang mana saya harus katakan ini adalah salah satu bagian tentang topik yang akan kita bicarakan. Dan saya di Makassar juga ada Kak Rina di sini, dan Kak Farli juga di sini, dan beberapa lagi. Oke, ini profil saya di sini. Saya juga bagian dari Unspoken Ministry, juga Youth Emergency Service. Ya, dan saya juga berterima kasih kepada Direktur PPA yang lalu, Master Guide Wendell Rumturambi, yang sudah menempatkan saya sebagai koordinator untuk Adventurer se-KSSPT untuk tahun ini. Untuk nangani pertanyaan tadi yang anak-anak itu, saya katakan susah gampang ya. Saya rasa memang kita harus ambil hati mereka, sehingga kepercayaan mereka, saya rasa tidak sulit. Kalau saya tidak membuat approach memberikan reward gitu, tetapi saya rasa bagi saya itu kita harus menempatkan diri, menyintai anak itu sedemikian rupa sehingga mereka merasa diterima. Jadi walaupun berkeringat, kita cium aja mereka gitu, dan mereka akan merespon. Ini adalah salah satu adik Noah ini, dia suka sekali dengan saya. Baik, itu hanya introduction saja. Deskripsi dari mata seminar kita atau mata kuliah kita hari ini adalah tentang Medis 100, yang mana ini menceritakan tentang bagaimana General Conference sudah menempatkan kepada conference peraturan untuk melindungi anak-anak, cara untuk memilih para relawan, dan juga guideline atau garis penuntun dari hal medis ketika mengadakan camping, ketika kode etis untuk jangan masuk ke dalam pelecehan anak, dan lebih banyak lagi yang sudah disebut di Adventist Risk Management. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, saya ada satu disclaimer di sini. Saya minta kakak-kakak, karena kita berada di dalam dunia yang begitu terkoneksi. Hari ini kita ada gambar, kita screenshot, kita sudah kirim, di Amerika sudah terima. Nah, ini saya tidak mau bahwa institusi kita mendapat masalah, atau saya secara pribadi mendapat masalah, sebab saya mengambil gambar-gambar dari internet, yang mana ada gambar yang free to use, ada juga yang licensable atau harus berlisensi. Jadi gambar-gambar yang saya pinjam di sini dari internet semata-mata adalah untuk ilustrasi saja. Jadi nanti kami akan sampaikan, tapi ya mohon materinya tidak diteruskan. Ya, terima kasih kakak-kakak. Baik, sekarang saya mau tanya, silakan kakak-kakak tulis dengan cepatnya, seperti apakah anak-anak adventure bagi kita? Mungkin di dalam 20 detik, silakan kalau kakak-kakak bisa ngetik. What is the adventure children to you? Mereka sebagai apa kepada kakak? Sebagai objek, sebagai apa? Chatnya ditutup, Kak. Nggak bisa ngechat. Oh, tertutup ya? Nggak bisa ngetik ya? Oke. Ya, Kak. What is the adventure children for you? Oke, thank you Kak Gladys. Anak-anak, bagaikan anak-anak saya ya.
karena belum punya anak, tapi bagi Kak Glenny itu sebagai anak-anak, ada yang katakan sebagai sahabat. Thank you Kak Glenny. Sebagai anak dan sahabat, wonderful. Jiwa-jiwa yang dipersiapkan bagi Tuhan. I like this, ya. Kak Larry, thank you. Sebagai teman, Kak Marsha, sahabat, thank you. Calon pewaris surga, thank you, thank you. Jawabannya keren-keren. Dan begitu banyak, bahkan sampai calon pewaris surga yang saya suka, ya. Dan bagi kita hari ini kita belajar dari sisi keselamatan, mereka harus menjadi pusat atau inti dari pelayanan kita. Ini yang saya katakan. Tepat 1 minggu lalu, bukan 1 minggu lalu, iya, 1 minggu lalu saya ada Kak Nol di sini, ada Kak Jimmy, kami mengikuti PBST, ABST juga dari Alberta, Canada. Dan ini adalah gambar atau deskripsi yang mereka berikan. Dikatakan bahwa apakah ministry atau pelayanan kita seperti bisnis. Di dalam bisnis kita ketahui ada boss, director. Lalu di bawahnya ada kepala divisi. Lalu ada di bawahnya lagi manajer. Lalu ada kepala seksi, baru datang kepada staff-staff. Ya, dan di mana-mana di perusahaan, hampir di segala tempat. Kalau kita lihat, wah, bosnya selalu di atas, ya, duduk di atas, apa yang dia katakan semua manut. Dan setelah kepala divisi, kalau bos marah ke kepala divisi, dia akan marah ke manajer akan marah kepada kepala seksi akan marah kepada stafnya. Apakah ministry adventure ini begini? Apakah sama dengan bisnis? Di sana kami pelajari bahwa struktur organisasi yang berbentuk seperti pohon Natal ini harus di dalam ministry bagi anak-anak. Anak-anak harus menjadi tujuan pelayanan kita. Struktur organisasi kita harus begini, ya. Tapi sayangnya mungkin kita lupa, ya, gereja-gereja kita lupa. Jadi disinilah kakak-kakak dibutuhkan. Ini Pastor Glenn siapa ya namanya ini? Milam ya. Thank you kakak. Ya, dia mengatakan apa? Ini majelis melayani club director, ya. Dan club director melayani siapa? Counselor, pria dan wanita. Dan pria dan counselor ini melayani unit captain melayani masyarakat adventure yang kita ada di dalam gereja kita. And that is how it should be, ya. Jadi kita bukan datang sebagai bos dan membentak-bentak. Justru kita harus melayani mereka, ya. Saya setuju sekali apa yang Kak Gita katakan tadi itu, ya, bahwa kita harus menjaga mereka. Bagaimana kalau kita bawa ke mereka, kakak saya mau ini patches ini yang left right, kita akan keluar ke jalan, ayo langsung berangkat. Apakah ini? No, kita harus layani mereka, kita harus persiapkan mereka. Keselamatan mereka adalah bagian utama kita. Nah, kalau kita lihat, kalau setelah jemaat, sekarang kita lihat, ini conference dilayani oleh Uni dilayani oleh apa? Divisi dilayani oleh apa? General Conference. Lagi-lagi, arahnya itu harus ke bawah, mendukung ke atas. Ya, inilah yang kita sebut sebagai pelayanan atau servanthood. Ya, ministry is a servanthood. Saya ingat Pendeta Ron selalu katakan apa? The servant leader, pemimpin yang menjadi seorang pelayan. Kita bukan ribut untuk posisi. Kita bukan sikut-sikutan ya untuk mendapatkan satu posisi. Tetapi kalau mau dapat posisi itu harus siap untuk melayani. Nah, di dalam mempelajari Medis 100, hal yang pertama yang harus kita ingat di sini adalah kerahasiaan. Ya, kakak-kakak kita hidup dengan handphone hari ini, semua punya WA, semua punya IG, FB dan sebagainya. Nah, apabila kita menangani anak-anak ini, ada hal-hal yang bersifat rahasia. Jadi tidak semua kita bebas untuk bicarakan. Tidak semua kita bebas untuk bagikan. Walaupun kita akan pergi camping, lalu kita buat satu grup khusus untuk panitia camping, ya. Lalu ada dokumen-dokumen tertentu yang kita dapatkan dari orang tua anak.
Apakah kita langsung membagikan? Apakah kita langsung foto dan jepret dan bagikan semua? No, ya, sebab bagian ini kita harus tangani dengan hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Kalau sampai ada sesuatu terjadi, misalkan perkelahian, kehilangan sesuatu, isolasi situasi itu. Sedapat mungkin adik-adik yang kecil yang masih begitu polos, mereka tidak mengetahui ada masalah ini. Ya, lakukanlah di antara kakak-kakak ini. Kenapa? Sebab apabila ada sesuatu yang terjadi, bahkan hal-hal seperti kecelakaan, maka akan pertanyaan besar langsung keluar. Ya, tanpa sadar. Langsung kita bicara, iya si kakak pembina sebegini, kakak pembina bilang, enggak, ini direkturnya yang begini, dia tidak mempersiapkan, dia tidak memikirkan. Direktur akan menyalahkan ketua, ketua akan menyalahkan pendeta, walaupun mereka tidak ikut. Mereka ada di dalam kota, kita berada di tempat camping. Pertanyaannya selalu adalah, siapa yang bertanggung jawab? Dan di dalam banyak kasus, apabila hal ini memanas, maka direktur klub dan kakak-kakak pembina yang akan selalu menjadi pusat sasaran itu. Oleh karena itu, kita harus hati-hati menangani ini. Kalau kita tidak menangani dengan baik, tidak menutup kemungkinan keluarga ini yang menjadi korban bisa meninggalkan gereja, pindah ke gereja lain. Lebih parah lagi, mereka meninggalkan Advent, ya, jadi organisasi. Jadi oleh karena itu ini menjadi satu mata rantai. Apabila terjadi masalah, maka ajukan dialog. Jangan sampai dibeberkan, ya. Tangani, pisahkan kedua pihak ini. Bawa, karena kakak-kakak mungkin lagi di dalam alam gitu, bawa satu ke bawah satu pohon, bawa yang satunya ke pohon yang satunya, dan ditenangkan dulu ya si korban dan si pelaku, atau kalau tidak jelas kedua pihak itu dipisahkan dulu, jangan dulu bertatap-tatapan, jangan berdebat di depan anak-anak ya. Dan makanya ini dikatakan kakak-kakak apabila kita hendak keluar ya, saya tahu di Manado, di Papua itu banyak tempat-tempat yang indah ya, tetapi bagaimanapun juga kita tetap harus mengadakan pelatihan pra acara. Jadi bukan hanya kalau kita mengadakan pengukuhan atau mau mengadakan satu acara, lakukanlah juga gladi resiknya ya. Saya angkat jempol kepada tim-tim kali ini, Kak Noldi dan tim, Kak Gita dan tim, ada Kak Marse dan semua. Kami mengadakan gladi resik. Ya, gladi resiknya kita tidak usah sebut kata per kata, tetapi kita sebut urutan-urutannya. Nah, kakak juga bisa bikin gitu. Oh, kakak-kakak ya, dari kita berangkat, kita tiba di sana dalam waktu 1 jam. Anak-anak sampai sana sudah pasti lelah duduk. Reaksi pertamanya mereka lari. Kakak-kakak kita langsung tahan mereka, kita langsung berikan pengarahan. Lalu setelah itu kita siap memasak sudah mulai gelap, sudah mau tidur dan sebagainya. Bikinlah gladi resik untuk acara. Makanya penting ada pelatihan pra acara. Terangkan maksud dan tujuan di dalam formulir pendaftaran. Kenapa? Sebab orang tua nggak ikut, dan karena orang tua tidak ikut, mereka pasti akan khawatir, ini acaranya bagaimana, di mana, berapa orang, siapa-siapa dewasa yang pergi, dan sebagainya. Jadi kita harus terangkan. Lebih kita transparan, lebih banyak kita beritahu di depan, maka lebih tenang orang tua. Ya, ini adalah satu ministry yang sulit, iya. Tetapi bagi saya senang. Waktu saya ditelepon oleh pendeta Wendell, Master Guide Wendell, untuk menangani divisi adventure untuk KSBT, saya langsung jawab seperti Kak Gita. Pertanyaan waktu didatangi kedua kali, saya langsung katakan ya. Kenapa? Kakak-kakak, kita sedang menangani adik-adik. Lebih muda adik-adik, lebih dini, lebih muda anak adik-adik ini masuk ke dalam ministry ini, maka jenjang-jenjang berikutnya ketika mereka masuk ke Pathfinder, ke SYL, ke Ambassador, itu maka akan lebih setia mereka kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu ministry yang sangat bagus ya. Jadi saya mau kuatkan siapa kakak-kakak semua yang berada di sini, selamat, kakak-kakak sudah mengambil keputusan yang tepat. Nah, di dalam memilih atau di dalam melakukan aktivitas, kadang-kadang kita kekurangan orang, sehingga mungkin karena beberapa pembina itu tidak bisa datang karena 1 dan 2 hal. Yang biasa kita lakukan adalah
kita mulai mencari beberapa sumber-sumber lain, yaitu para relawan-relawan. Tetapi ternyata relawan-relawan ini pun tidak asal kita ambil. Kita harus mengadakan yang disebut screening latar belakang atau pemeriksaan latar belakang dari masing-masing relawan ini. Ya, ini bahkan ada di dalam kutipan oleh Adventist Screening Verification. Jadi yang pertama, kenapa kita harus ada screening? Karena gereja disebut sebagai tempat aman bagi tiap anak. Memang Church Manual juga mengatakan itu, ya. Tapi karena gereja dilihat sebagai tempat aman, ya kita lihat ketika kita datang ke gereja, satu keluarga dengan 3 anak datang, anak-anaknya langsung lari ya ke kelas anak-anak masing-masing gitu. Karena dipercaya sebagai tempat aman. Tetapi tidak absolut. Artinya kita pun harus menjaga-jaga karena setan pun bisa mencelakakan adik-adik ini. Mari kita berikan lapangan pelayanan untuk semua itu banyak. Jadi kita langsung sibuk, apalagi setelah gereja ada yang PA, ada yang latihan core, ada yang anak-anak, ada kelas-kelas kemajuan. Jadi begitu banyak aktivitas. Lapangan pelayanan itu banyak. Dan di sini juga terdapat kesempatan terjadi bahaya. Dan begitu pentingnya kita harus mempunyai relawan, sehingga relawan yang setia, relawan yang sudah bertahan tiap 3 tahun, mereka diberikan predikat Sterling Volunteer atau sukarelawan sejati. Nah, kakak-kakak ini juga bisa menjadi satu acuan untuk kakak-kakak. Saya percaya kakak-kakak bisa membentuk ya safety officer, ya petugas keamanan. Pilih di antara mereka. Kalau ada Pathfinder yang sudah cukup dewasa, berikan mereka. Mereka akan bangga memakai status itu. Ya, mungkin berikan selempang atau ikat di tangan ya di bagian lengan itu safety officer. Mereka akan senang mendapat predikat itu. Maka lebih banyak juga atau orang tua yang kita bisa pakai. Karena orang tua ini mungkin ada yang kerja sebagai security, ada bagian departemen EHSS ya, Environment Health and Safety System. Jadi mereka bisa menjadi sumber kita juga. Mengapa? Karena apabila kita mungkin kakak host bisa bantu mute. Oke, karena yang kita takutkan di sini adalah jangan sampai ada tindakan-tindakan yang disruptif atau tindakan yang merusak. Ini yang kita takutkan. Tindakan seperti apa itu? Atau bagaimana titik-titik kecolongannya? Yang pertama adalah apabila waktu panjang. Misalkan lagi ibadah pada Sabat, lalu ini satu kakak pergi dengan satu adik. Nah, adik ini sudah di tangan penolong atau builder mungkin ya, lebih tinggi, sudah sebentar lagi masuk ke Pathfinder. Secara fisik, maaf kakak-kakak, mereka sudah mulai mature gitu. Ini kok perginya lama ya, kok nggak kembali-kembali gitu waktu harus ini. Bisa ada penggunaan alkohol, tembakau, atau obat-obatan. Itu pun harus. Apa tuh namanya? Kak Raja Wala, boleh tolong di-mute? Boleh tolong di-mute? Iya, terima kasih Kak. Oke, maaf ya Kak ya. Oke, jadi karena penggunaan alkohol. Kenapa? Karena kita hidup di era internet yang semua itu ada. Ya maaf kakak-kakak, mulai dari jualan sendal jepit sampai hard pornografi. Saya sebutkan gamblang saja sebab ini bersifat keamanan. Ada di internet. Jadi kita harus hati-hati. Ya, maka masuklah kata-kata yang tidak pantas, masuklah game-game, film-film, komik-komik, gambar-gambar hiburan dan yang tidak pantas untuk diketahui adik-adik kita, mereka sudah tahu, ya. Nah, ini adalah dikategorikan sebagai tindakan disruptive behavior atau tindakan yang tidak senonoh, gitu. Nah, kalau sudah terjadi, otomatis akan ada disiplin. Disiplin itu bisa, tetapi ini ada beberapa garis tuntunan yang harus kita berikan. Apabila kita harus mendisiplin seorang anak, ya harus disaksikan oleh dewasa lain, ya. Lalu hukuman fisik sangat-sangat diperhatikan, ya. Jangan sampai ada itu. Dan lebih penting juga Sarah ini ya, jangan sebut warna kulit, jangan sebut keturunan, jangan sebut latar belakang, ya. Fix to the problem.
Ya, adik-adik ini akan sangat terganggu juga kalau kita sudah masuk ke saraf. Adik-adik ini akan sangat terganggu kalau kita memakai fisik. Dan ingat, fisik ini bisa berujung-ujung ribut. Berujung-ujung ribut kalau kebetulan ini anak dari pengacara, kita gereja akan berada di dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Jadi kakak-kakak juga harus tahu ya, kita harus mengawasi diri kita terhadap hal ini. Ellen G. White mengatakan bahwa apa? Ajarilah anak-anak dengan sabar. Allah meminta hati dari anak-anak ini. Allah sudah meminta hati, ya, kehidupan dari anak-anak ini sejak masa bayi untuk dibawa ke dalam pelayanannya. Dan di saat mereka masih terlalu muda, belum paham, ya, belum mengerti, maka kita coba pimpin dengan sebaik-baiknya. Tumbuhkan ajaran-ajaran melalui contoh dan teladan yang engkau bisa tunjukkan. Yang mana ini kita tidak mampu untuk lewatkan begitu saja. Maksudnya ini terlalu penting untuk dilewatkan. Ya, you cannot indulge their wrong desires. And therefore, master guides, MITs, master guide in training, kita harus mengikut perintah dari Tuhan. Anak-anak ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Paham ya, Kak, ya? Oke, nah sekarang kita sudah mau kita lihat kepada apa garis-garis panduan keselamatan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah apabila kita ingin pergi ke satu tempat, apalagi tempat ini sudah dapat informasinya di internet. Untuk apa kita cek lokasi lagi? Ya, kenapa kakak? Masih perlu cek lokasi nggak? Lihat aja di internet. Kita mau pergi Raja Ampat, kenapa harus cek log? Aman atau kita cukup untuk lihat di internet? Kita bahkan bisa lihat cuacanya. Silahkan tulis di chat. Perlu nggak kita cek lokasi? Nggak perlu ya? Karena sudah aman, kita sudah bisa lihat di internet. Oh, situasinya begini kok. DPR bagus, tenang, ada ini dan itu, toiletnya ada. Perlu nggak kita cek lokasi? Jawabannya ya. Ya, bahkan apabila kita harus pergi, kita harus minimal meninjau 2 kali ke lokasi. Ya, di dalam cuaca yang beda, di dalam jam yang berbeda. Kalau pertama kita pergi di waktu pagi jam 10 kita sudah tiba di sana, kita lihat begitu indah, wah bagus, beres. Kita langsung bikin camping di sini. Ya, tetapi sebenarnya itu tidak cukup. Datang kedua kali, mungkin dekat-dekat maghrib, ketika gelap sudah mulai turun. Apakah ini masih aman? Sebab ingat kita membawa anak-anak, ya, atau kita harus membuat dokumentasi, bawa kamera, video, lihat lingkungannya. Kalau ada kelandaian, tanahnya itu tidak rata, ya, perhatikan itu, foto, berikan gambaran. Oh ini ada landai. Kenapa? Karena adik-adik, bagi kita stabil, tetapi adik-adik yang berumur 5 tahun dengan kaki yang kecil, mereka gampang jatuh. Ya, jadi kita harus lihat, mungkin seperti adik Evelyn Kaligis di sini ya, wah, bagaimana dia bisa jalan dengan baik, ya. Jadi kita harus melihat satu persatu lingkungannya. Buat daftar alat bantu. Mungkin di antara di dalam klub kita ada adik yang berkebutuhan khusus yang memakai tongkat jalan atau memakai tongkat jalan ya yang dijepit di ketiak gitu ya. Apakah tanahnya itu keras? Kalau tidak, mungkin karena habis hujan, ya ketika dia hendak jalan malah masuk ke dalam lumpur, jatuhlah si adik itu. Atau mungkin ada yang memakai kursi roda. Jadi kita harus perhatikan semua itu. Ya, kadang transportasi, supirnya bagaimana, ini perusahaan bisnya, rekornya atau catatannya ini mereka hati-hati tidak, ada seat belt tidak. Semua ini harus diperhatikan di dalam menuju ke lokasi itu. Dan fasilitas yang tersedia, air bersih, dan sebagainya. Kenapa? Tanpa air bersih, apabila ada yang sakit, muntaber, maka segala acara, semua acara yang sebagus-bagus yang kita sudah rencanakan, itu akan hancur. Semua akan hilang. Ya, kita akan pack dan kembali dan situasinya menjadi sangat tidak enak. Makanya inilah yang harus kita perhatikan di lokasi. Nah, kakak-kakak ini, kalau saya kasih satu contoh kasus nih, ini kelompok waterfall, ya,
Waterfall mau mengadakan satu ini, dan anak-anak Pathfinder ya, adventure belum bisa, tapi kakak-kakak kan juga seorang master guide. Rencananya pergi di November, ya catat semua, November tahun 22. Oke. Anak-anak Pathfinder ada 40 anak. Kira-kira dengan melihat wah ada air, ada tempat untuk api unggun, kita bisa taruh tenda kita. Bagaimana kakak-kakak? Silakan tulis. Langsung kita setuju? Yang setuju tulis itu, yang tidak setuju tulis 2. Silakan tulis di chat. Dengan suasana ini, ada air, ada sudah tempat api unggun, ada dataran yang bagus. Silakan tulis di kolom chat. Apakah kita langsung Nggak bisa cek, oh, nggak bisa ya? Oke. chatnya ditutup. Apakah kita langsung kasih jempol ketika kita dalam rapat ini, master guide, rapat kakak-kakak ini? Oke, bagus tempatnya Kak. Langsung kita pergi. Di survei dulu, Kak. Di survei dulu. Oke, survei. Terima kasih. Ini sudah survei. Kita Bulan sudah November nggak memutuskan bisa. ini. Itu pasti mau banjir itu. Semua banjir. Oke, Iya. terima kasih. Keren. Chester. Terima kasih. Ada lagi? Terlalu berisiko, Kak Billy. Karena kan Terlalu kita nggak bisa resiko. kontrol. Terima kasih. Nggak bisa kita kontrol anak-anak itu bakalan berenang atau enggak di situ. Itu rawan banjir, Kak. Itu kayaknya datar itu air dengan lokasi camping. Rawan banjir ya. Terima kasih Kak Fandi, keren sekali ya. Kak Fandi adalah seorang safety officer, emergency officer bahkan ya, bukan safety saja. Betul, Kak Chester, Kak Fandi luar biasa. Ini hanya naik berapa senti ya, akan terbawa air. Kenapa? Karena ini suasana lagi panas matahari. Tapi ingat, saya katakan ini November. Bulan apa itu? Bulan penghujan. Musim hujan. Ya, ini Musim mungkin hujan. foto yang kita dapat dari internet. Inilah satu contoh yang saya katakan. Jangan hanya melihat dari internet lalu kita katakan, oke guys, let's go, tanda tangan semua. Orang tua juga lihat foto cantik, langsung ditanda tangan. Ternyata ini pas di tengah-tengah musim panas, bulan 4, bulan 6. Ya, tetapi kita berangkatnya di bulan November. Nah, jadi itu kita harus perhatikan. Terima kasih kakak-kakak, jawabannya wonderful. Ketika malam turun, ya, bagaimana? Apakah ini masih aman? Perhatikan pohon-pohonnya. Coba lihat umur pohon-pohonnya, ya. Nanti di camp safety itu 1, 2, 3, 4 itu ada di salah satu itu mengatakan ini. Jangan lagi tidur satu batang dan batangnya nggak tanggung-tanggung, batang yang besar yang jatuh di tenda kita. Lihat ini pohon-pohonnya ini udah pada miring. Datarannya pada miring. Atau mungkin ada 1 atau 2 yang agak berpetualang dan mencari tempat yang lebih seru. Ya, kita harus perhatikan itu. Oke, kita lanjut. Perizinan. Perizinan bukan perizinan pemerintah, tetapi mendapatkan izin ya. Nah, yang ini wajib juga kita lakukan. Kita harus dapat perizinan dari gereja. Gereja akan mendukung kita seperti yang Bagan tadi, ya. Tetapi tetap kita harus ada bagian kita adalah mengisi membuat form pendaftaran. Di dalam formulir pendaftaran, ingat untuk kakak-kakak bikin juga klausul ini karena dari NAD ya. Indemnity form atau klausul bebas tuntutan ya, artinya di dalam hal force majeure ketika terjadi sesuatu maka tidak ada siapa-siapa yang akan disalahkan, itu harus ditulis karena ketika kena ke klub bisa akan merambat ke gereja karena persetujuan oleh majelis gereja ya, jadi kita harus sampaikan itu. Bagi adik-adik nomor 4 ini yang ada sakit, mungkin ada sakit asma atau apa, wajibkan untuk mendapatkan formulir izin medis dari dokter atau rumah sakit, mengatakan anak ini fit. Ya, makanya kita harus katakan, oh ini daerahnya ini dinginnya berapa derajat, ketinggiannya berapa derajat. Lalu penting untuk mengadakan PA, personal accident, asuransi personal accident. Ini tidak murah, tidak mahal kakak. Mungkin 50.000 kita sudah dapat lindungan selama setahun sebesar 25 juta. Lumayan, ya. Lalu kita harus sampaikan juga siapa para pembina, relawan, dan orang tua yang akan ikut serta. Jadi ini adalah poin-poin kisi-kisi yang harus kakak-kakak perhatikan di sini. Di dalam mengadakan praktivitas ini, jangan lupa untuk membawa kotak P3K.
ya, bukti vaksin untuk staf dan relawan sekarang di masa COVID ini harus menjadi salah satu standar yang harus dimiliki. Bentuk tim manajemen risiko dan buatlah pelatihan, ya. Buat pelatihannya. Sekali lagi kita tahu, oh, apabila terjadi ada yang tergelincir dan luka, begini penanganannya. Apabila ada yang sampai tersengat lebah, ya, macam-macam lebah, ada yang berbahaya, ada yang beracun bahkan. Bagaimana cara penanganannya? Ya, melarang staf dan anak-anak untuk ikut serta walaupun pada hari berangkatnya kalau kurang sehat. Langsung kita sudah sebut di awal. Mungkin kita bisa berencana sebulan sebelumnya, tapi kita harus tegas. Direktur harus katakan tidak bisa berangkat. Sebab kalau berangkat dan sakit di sana, siapa yang akan masalah? Pembina dan direktur. Semua acara akan dibongkar dan kita akan kembali lagi. Ya, belajar camp safety, seleksi relawan yang ikut. Nah, ini ada beberapa hal juga yang saya tidak akan sebut lagi, cara untuk kebersihan air, bahan bakar dan sebagainya. Ini penting untuk kakak-kakak pembina. Jadi kakak-kakak pembina nanti akan baca ini. Sebab adik-adik adventure ini ketergantungan mereka jauh lebih besar. Tapi kelihatannya belum bisa camping, ya, kalau dengan mereka. Ini hanya persiapan untuk kakak-kakak saja, diterapkan, disampaikan supaya kakak-kakak aware. Ini juga dalam ranah Pathfinder. Kakak tahu apa ini? Saya bagikan saja. Ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu apa ini? Ini adalah buckle, ya, buckle dari kita punya ransel. Tapi kakak perhatikan ini agak unik sebab di sini ada lubang di sini, ya, dan ini berfungsi sebagai fluid sempritan, ya. Jadi ketika ada anak yang hilang, jadi mungkin kita hanya pergi pagi pulang sore, tetap mereka bisa dibekalkan dengan sempritan atau apa di mana apabila mereka kesasar, mereka bisa meniupkan ini. Ini adalah beberapa contoh. Ini ada fire builder, kompas, peta harus diperlukan juga untuk acara ini. Bahkan peta lokasi, peta kecilnya, peta arealnya. Ini adalah cara untuk menyuling air. Dan ini ada juga kalau kita pakai charcoal, ya, dan batu-batu kali kita bisa menyuling air juga. Nah, ini hanya sekedar tambahan saja buat kakak-kakak. Nah, kalau kita tiba di lokasi, maka kita harus ada membuat laporan. Jadi tidak tiba laporan kita langsung lari ke segala penjuru gitu, ya. Justru kita sebagai pembina kita harus memperhatikan ini semua, ya. Mulai dari keberangkatan. Apabila terjadi kecelakaan, sebab ini bisa, ya, jadi kecelakaan bisa terjadi di luar normal. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan sistem pelaporan, ya. Apabila terjadi perselisihan dan perkelahian, apabila terjadi pelecehan kata-kata, kejadian di luar batas, pelanggaran oleh anak-anak. Anak-anak pun harus diwanti-wanti juga. Adik-adik harus gini, ya, kalau sampai tidak melakukan ini, maka akan ada disiplin. Tetapi disiplinnya harus sesuai dengan apa yang sudah diterapkan. Di dalam lokasi itu kita juga harus mempunyai peraturan-peraturan yang harus diikuti. Contohnya ketika dalam acara, lalu ada yang mau permohonan keluar dari acara. Biasanya itu pasti ke toilet, ya, toilet break gitu. Wajibkan 5 menit. Satu kakak yang menjaga, dia ada kertas logbooknya sehingga dia bisa membuat sign in, sign out-nya, ya. 5 menit saja. Begitu sudah lewat 5 menit harus disusul. Kemana anak-anak ini? Mungkin di dalam perjalanan mereka ke sana ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mengejar kupu-kupu yang terbang ke sana kemari dan mereka hanya lihat ke atas, tidak melihat di sekeliling mereka ini. Jadi kecelakaan itu rawan sekali. Ya, laporkan setiap kejadian. Ya, jika ada orang asing, laporkan. Dan privasi juga. Jadi ini kita sekarang hidup dalam situasi di mana handphone ini gampang sekali memotret. Di dalam toilet ini kita harus melihat privasinya, ya. Apakah tertutup dengan rapat? Apakah ada teman-temannya mungkin yang menyembunyikan kamera atau handphone
Ya, itu semua harus diperhatikan sebab ini bagian dari pelecehan. Jadi ini kita harus memperhatikan ini juga. Nah, di dalam menangani itu adalah peraturan di tempat. Jadi buatlah satu set peraturan di dalam setiap tujuan yang kita lakukan, yang kita kunjungi. Lalu ketika kita harus mengadministrasikan, kita punya kita punya staff, kita punya relawan, makanya itu perlu, ya. Kita harus mempersiapkan personil siapa-siapa saja yang pergi. Boleh semua kakak, tapi kita harus seleksi juga. Kenapa? Sebab kita harus mempunyai satu latar belakang perencanaan dan pengecekan, ya, seleksi dari staf dan relawan ini. Kita tidak tahu relawan ini, apalagi kalau relawan itu baru. Oh ya, dikatakan seorang relawan ini bisa dianggap relawan setelah dia berada paling kurang 6 bulan beserta dengan kakak di dalam gereja. Bahkan sudah 6 bulan ikut membantu di dalam klub baru boleh ikut. Jadi bukan relawan ini, oh ini anaknya saudara ini, ada ini orang tuanya seorang pendeta, tapi nggak ada yang kenal siapa latar belakangnya, baru datang dari Jakarta, muncul-muncul di Papua. Siapa orang ini, saya nggak kenal. Ya, tapi dia ini orang yang gini. Ya, tetap kita harus lihat. Kalau dia baru ikut, ya sorry, kita tidak bisa terima itu. Para staf dan relawan itu harus dilatih. Lalu biasa setelah latih kita lepas. Supervisi ini adalah ketika sudah berada di lokasi, ketika suasana sudah mulai aktif di dalam tempat camping atau tempat retreat itu. Tetap sebagai direktur kita harus memperhatikan kemana gerak-geriknya setiap staf dan relawan. Inilah yang dikatakan supervisi. Dan sorry, kalau ada terjadi sesuatu, kita harus berani memecat. Bahkan pada hari keberangkatan, ya, kalau memang ada berita yang cukup berat, yang berhubungan dengan staf atau relawan, kita harus mengambil tindakan itu. Dan pendataan. Oke, bagi mereka yang akan berangkat, status vaksin COVID juga ini menjadi satu bagian yang sekarang sudah menjadi bagian dari new normal kita, ya. Jadi ini juga harus menjadi bagian. Kalau tidak, bisa saja justru staf atau relawan ini yang sakit dan akan menular kepada adik-adik kita. Jadi ini juga harus menjadi satu acuan. Nah, apabila di dalam tempat itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang disebut sebagai keadaan darurat, bagaimana, apa rencana yang harus kita lakukan? Emergency. Apa emergency response plan kita? Kita harus memiliki rencana ini. Misalkan hal-hal seperti hilangnya seorang anak. Atau ada usaha, mungkin masih usaha. Tetapi kita dapati bahwa satu adik sudah dituntun oleh orang asing yang tinggal di daerah sana. Dan adik ini sudah sempat ikut juga ke sana. Ya, untung-untung ada yang lihat. Nah, apa yang harus dilakukan? Harus dibicarakan, harus dipersiapkan, diskenariokan sebelum acara itu mulai. Kita juga tentunya takut dengan COVID. Hari ini kita sudah bisa dapatkan self-test, PCR self-test kit atau ART. Ya, harus disiapkan juga di dalam kotak P3K kita. Memastikan para dewasa yang ikut ini sudah tervaksin. Ini juga menjadi satu standar persyaratan sekarang untuk kita pergi. Apabila kita lepas dari sini, lalu ada yang mengidap sakit, sebab kan kita tidak tahu. Ada 5 kakak pembina, tinggalnya berbeda-beda tempat. Area kerjanya berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak tahu dari mana saja kakak-kakak ini atau relawan ini atau adik-adik ini sendiri yang pergi dengan kita. Oleh karena itu, kita harus pastikan bagi mereka yang sudah bisa mendapatkan data ini, dokumen ini, seharusnya kita juga perhatikan ini. Kita harus cek. Nah, ada juga medical emergency yang memang kita sudah ketahui beberapa sakit dan kakak ini atau adik ini akan berangkat juga, ya. Kita harus mempersiapkan skenario-nya sebab akan ada yang disebut medical emergency juga, gitu. Misalkan alergi, memang kita tahu adik ini, oke, dia fit,
ada keterangan rumah sakit mengatakan boleh, ya. Tetapi kita harus mempersiapkan. Mungkin ada makanan tertentu dia tidak mampu untuk makan, mungkin ikan atau goreng, ya, gitu. Nah, kita harus beritahu kepada bagian konsumsi. Oh, tolong perhatikan ada adik kita yang sulit makan. Yang ini kita sampaikan. Ya, atau mungkin kadang-kadang pollen, ya, dari tanaman tertentu itu bisa juga menyebabkan mereka alergi, asma, kejang-kejang. Nah, ini juga salah satu situasi yang harus kita ketahui. Berangkat, tetapi para direktur dan staf harus siap. Ya, nah, ini untuk staf yang warna biru ini. Jadi ini semua adalah sesuatu yang kita harus siagakan. Nah, di satu tempat, mungkin bukan di tempat yang pada waktu itu, tetapi mungkin ketika dari pekan ke pekan atau apa, lalu kita lihat satu adik ini kenapa dia ada selalu luka-luka baru. Nah, ini adalah tanda-tanda kalau seorang anak atau seseorang telah dilecehkan, ya, perubahan mendadak. Ya, katakan kita dalam retreat. Anak ini kok tiba-tiba jadi pendiam, duduknya sendiri, disuruh makan nggak mau, disuruh main nggak mau, bawaannya nangis atau bengong gitu, ya. Kenapa? Nah, ini patut untuk diinvestigasi. Atau terlihat adanya luka di muka atau di tubuh, ya, atau cederanya itu bertambah, ya, luka baru lagi. Kenapa ini? Ya, jadi kakak-kakak ini juga menjadi satu indikasi kakak kita pun harus siagai terhadap ini. Nah, ajarkan juga kepada adventurer ini 3K. 3K ini saya dapat juga dari kemarin, ya, dari PBSD dari Alberta. Ya, pertama kita harus kenali situasinya atau recognize. Kalau dalam bahasa Inggrisnya 3R. Kedua adalah kendalikan dengan menolak, resist. Ya, kita harus ajar adik kita kalau situasinya sudah kayak tidak enak, adik harus berani katakan tidak, resist, ya. Dan yang ketiga adalah kemukakan atau report. Jadi 3K. Ini saya ada bikin satu contoh poster, kita bisa sampaikan kepada adik-adik, kita ajarkan, kita ulang-ulangi kepada mereka supaya di dalam situasi yang tidak disangka-sangka mereka sudah lebih terbiasa. Mungkin bisa di role play-kan, diberikan skenario. Contohnya ini contoh poster yang bisa kakak-kakak berikan. Kita bikin poster ini. Kalau orang tidak dikenal tawarkan sesuatu. Nih, kita lihat adik kecil ini. Satu mobil berhenti, menawarkan satu lollipop. Kamu mau? Ini enak. Rasanya seperti strawberry. Anak-anak kalau sudah lihat merah, sudah tertarik, ya. Matanya sudah fokus ke sana. Nah, apa terjadi? Nomor 1, lihat sekeliling, ya. Mungkin di sekeliling ada orang-orang yang mencurigakan, atau mungkin ada kakak-kakak pembina sedang memberikan tanda-tanda jangan, atau mungkin kalau kakak pembina mungkin bisa mendekati, tapi kalau nggak ada kakak pembina mungkin ada orang-orang di pinggir jalan, om atau tante yang bisa memberikan kode, jangan, ya, sudah dikasih kode dari jauh, jangan, ya. Jadi lihat sekeliling, lalu berani untuk katakan tidak. Ini adik-adik ini harus diajar, karena kebanyakan mereka malu, gitu, ya. Apalagi lihat stranger, ya. Sedangkan ini menjadi satu bahaya, stranger danger. Lalu laporkan kepada orang tua dan pembina, gantinya maju, gantinya mendekat, gantinya mengelurkan tangan dan menerima tawaran itu, balik, katakan tidak dan lari kembali, laporkan. Sebab mungkin ada adik-adik lain mungkin yang sudah terjerat. Jadi ini contoh satu poster yang kita bisa mulai sosialisasikan kepada adik-adik kita, ya. Kakak-kakak bisa kembangkan cara kakak sendiri. Dan setelah kita selesai aktivitas, kadang-kadang kita sering pulang capek langsung tidur seminggu, ya, tanpa mengevaluasi aktivitas ini. Apa yang harus kita evaluasi? Ya, kecelakaan kalau terjadi, perselisihan, pelecehan kata-kata, dan semua ini, pencurian. Ini harus dievaluasi. Ya, sebagai pemimpin kita harus melihat, kita harus evaluasi juga supaya kita bisa mengukur resiko itu dan kali berikutnya kita dapat berhati-hati kembali.
dikatakan oleh Ellen G. White di dalam Child Guidance, kadang mereka harus dihukum, sorry, typo di sini, tetapi jangan lakukan dalam cara yang mereka rasakan mereka sedang dihukum. Ya, dengan cara itu engkau sedang melakukan kejahatan atau memberikan kesempatan satu kejahatan yang lebih besar masuk. Sebenarnya banyak kesusahan, banyak masalah itu yang bisa dihindari dalam lingkungan keluarga atau klub. Kalau orang tua mengikuti petuah dari Tuhan di dalam melatih anak-anak. Jadi banyak kesusahan, a lot of problems ya could be avoided kalau saja kita sebagai orang tua belajar untuk mendengarkan petuah dari Tuhan. Nah ini kan untuk orang tua, saya kan kakak pembina, betul. Tetapi di dalam klub, kakak menjadi seperti orang tua daripada adik-adik ini. Jadi ada baiknya kita mendengarkan amaran ini juga yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena anak-anak ini berharga bagi Tuhan. Lalu kenalilah situasinya. Ya, ini medical background, surat izin medis ini harus ditangani dengan baik. Kalau tidak perlu ditaruh dalam grup, maka berikanlah kepada kakak pembina yang bertugas. Kan pasti dibagi kelompok nih, 30 orang. Ada 8 kakak pembina atau 9 atau 10 kakak pembina, satu orang dapat 3. Oh, si adik ini ada di dalam kelompok dari Kak Marshall. Oke, Kak Marshall, ini ada ya surat medisnya. Jadi tolong perhatikan ini, adik ini dia asma gitu. Nggak usah diumumkan ke yang lain, ya. Nggak usah. Jadi ini karena kita akan lebih hati-hati, kita lebih baik. Kecuali adik itu dipindahkan, ya. Oh, adik ini pindah sekarang ke bawah Kak Gita. Oh, kita beritahu juga ke Kak Gita. Kak Gita, adik ini ada asmanya, gitu. Ini suratnya dari rumah sakit, gitu. Informasikan kepada safety officer yang akan menangani adik itu supaya diberikan atensi khusus. Jadi ini penting, tapi ini juga sangat rahasia. Jadi tolong tangani sebaik-baiknya. Nah, temporary custody atau wali sementara. Ini sangat penting juga, saya katakan, istilah khususnya ini adalah temporary custody does not give permission to treat. Bahasa terjemahan langsungnya adalah wali tidak, ya ini, menitipkan anak kepada wali, tidak memberikan kuasa kepada wali untuk memberikan apa? Izin atau persetujuan tambahan di luar rencana. Oh, kami akan pergi kami akan pergi camping gitu, dan di camping ini ada tanda kepahaman trees and insects, di mana kita akan jalan di semak-semak. Orang tua sudah tahu, orang tua tanda tangan. Tahu-taunya hari itu oleh karena sesuatu hal tidak jadi melakukan trees dan insects, oh gantinya kita ke sungai, kita cari kerikil-kerikil gitu. Tapi ini tidak diketahui oleh orang tua, dan walinya ini yang membawa anak ini tidak berhak untuk katakan, oh iya boleh pergi saja gitu. Ya, dia harus menghubungi kembali orang tua. Kak, Bu, Pak, gitu ya. Ini ada perubahan rencana nih. Sekarang nggak boleh pergi ke nggak jadi kita cari daun-daun 10 macam daun. Sekarang kita ke sungai. Orang tuanya izinkan tidak. Ya, jadi itu tidak menggantikan hak orang tuanya. Walaupun orang tuanya mungkin status mereka divorce atau apa gitu, sehingga ini harus kedua-dua orang tuanya diberitahu gitu. Makanya seorang wali itu harus seorang yang dipercaya, umur 18 tahun ke atas, dan persetujuan ini harus dengan tanda tangan basah. Tanda tangan basah artinya bukan di elektronik ya, tetapi harus diformulir dan mereka tanda tangan. Jadi benar-benar tidak ada ini kesalahpahaman. Jadi ini penting. Dan kadang-kadang wali itu bisa adalah kakak pembina sendiri yang dititipkan oleh orang tua. Ya, Dek, ibu nggak bisa, Dek. Tolong adik jaga ya si siapa ini, Noah. Dia sendiri gitu. Dia nggak mau sama siapa, hanya dengan kakak gitu. Nah, harus ada tanda tangan persetujuan. Nah, ini beberapa formulir. Saya